Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak, marilah kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kepada kita karunia rahmat, kasih sayang, kesempatan, kekuatan, nikmat, dan sebagainya. Sehingga kita tidak mampu bersyukur, tidak mampu menghitung, maaf, sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Marilah kita bersyukur bagi umat Islam dengan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita umat Islam mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, kita akan melanjutkan agenda 2 melalui sinkronus yang kedua selama 9 jam. Di sinkronus yang kedua ini Bapak Ibu, kita akan mendiskusikan video atau tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Tugas-tugas yang sudah Bapak ya. Mixanya agak bermasalah ya, Bapak Ibu. Mixanya putus-putus apa tidak Bapak Ibu? Boten Bapak. Tidak, Pak. Oh, Tidak. tidak ya. Baik. Boten Bapak. Kita akan mendiskusikan hasil pengerjaan tugas baik individu maupun kelompok yang sudah dikerjakan pada saat asinkronus ya. Ada 3 tugas individu dan 3 tugas kelompok. Sebelum kita mendiskusikan 3 tugas tersebut, 6 tugas tersebut ya, mari kita energizing dulu di pagi hari ini, pagi menjelang siang. Bapak Ibu berhitung 4 kali sambil mengepalkan tangan dan tangan diposisikan seperti ini ya. Hitung 4, 4 ya, 4 kali, 4 kali, 3 kali, 3 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali, 1 kali sambil menghentakkan kaki. Kalau ada kawan Bapak Ibu yang heran dengan tingkah Bapak Ibu, ajak ikut energizing ya. Kita coba. 1 sambil hentakan kaki. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 1. ASN Kementerian Agama. Yes, gitu ya. Baik, kita mulai. Kita mulai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 1. ASN Kemenak. Yes. Yes. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 1. ASN Kementerian Agama. Yes. Yes. Yes, Bapak Ibu. Hari ini saya ulangi lagi, kita akan membahas tugas individu dan tugas kelompok. Kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa di setiap kelompok dibagi menjadi sub 2 kelompok. Sub kelompok ya, sub kelompok. Jadi ada sub kelompok 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, dan 4B. Nah, yang pertama, nanti masing-masing kelompok perwakilan saja untuk menampilkan rekaman tugas individu yang pertama. Tugas individu yang pertama. Kelompok 1 diwakili 1 orang, boleh sub kelompok 1A atau 1B salah satu saja. Kemudian kelompok 2 diwakili 1 orang, kelompok 3 diwakili 1 orang, dan kelompok 4 diwakili 1 orang. Dimulai dari kelompok 1. Silakan diwakili salah satu, baik dari sub 1A atau 1B, salah satu. Silakan. Yang tugas pertama ya, tugas individu yang pertama. Silakan.
Ayo, ini pembelajaran orang dewasa, tidak perlu ditunjuk ya. Andragogi itu tidak perlu ditunjuk seperti pembelajaran di madrasah. Silakan. Kelompok 1 diwakili 1 orang. Ini kalau sudah ada yang tampil itu kita nggak perlu menunggu, langsung satset dasdes gitu loh. Ya. Satset tastes. Ayo, siapa? Kelompok 1 silakan diwakili. Kelompok 1, ataukah suara saya tidak sampai ya? Sampai enggak suara saya Bapak Ibu? Sampai, Pak. Nah, kelompok 1 silakan diwakili. Ini sudah berjalan 1 menit, belum ada yang tampil ya, kelompok 1. Tugas individu yang pertama. Saya, Bapak. Nah, sip Bu. Silakan dicatat Bu Sari, ini ada Ibu Agustin ya. Saya tampilkan word-nya atau bagaimana, Pak? Rekaman suaranya, rekaman suara. Yang tugas individu 1. Sebentar. Ya, silakan di play. Belum share sound itu Bu. Coba ditutup dulu. Ditutup dulu. Ulangi dari awal. Klik share. Lalu di kanan atas ada share sound. Diklik. Baru nanti share. Ya. Oh iya, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Sudah, Bapak. Oke. Coba diulangi. Belum ada suaranya. Share sound-nya sudah belum Bu? Ditutup dulu. Tutup dulu dari awal. Ulangi lagi. Gimana, Bapak? Ditutup dulu. Dari awal. Share sound-nya sudah dicontreng belum tadi? Share, lalu ada kanan atas ada share sound. Diconteng. Kotak kecil itu tulisan. Oh, belum, Bapak. Belum. Nah, ya. Biar suaranya ikut terupload ya, terbagi ya. Nah, Sebentar. ya. Sip, Assalamualaikum sip. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Hanifia Cindy, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kementerian Agama Satuan Kerja Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ingin menyampaikan pengalaman pembelajaran saya selama mengikuti kegiatan MOOC dan Sinkronus yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan. Selama mengikuti MOOC, saya merasakan banyak manfaat besar dari pembelajaran mandiri yang fleksibel dan terstruktur. Materi-materi seperti nilai-nilai dasar ASN, wawasan kebangsaan, serta etika profesi disajikan dengan sangat sistematis melalui video, modul, dan kuis interaktif. Saya dapat mengakses materi sesuai waktu yang saya miliki, sehingga saya lebih fokus dan mendalam dalam memahami setiap topik. Dari sisi kognitif, saya merasa pengetahuan saya tentang peran ASN sebagai pelayan publik semakin kuat. Saya juga belajar bagaimana nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air dan setia kepada Pancasila harus menjadi bagian dari sikap kerja sehari-hari. Secara afektif,
MOOC membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab dalam belajar. Saya merasa lebih mandiri dan termotivasi untuk menyelesaikan setiap modul dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak bertatap muka langsung, saya tetap merasa terhubung dengan semangat kolektif sebagai calon ASN yang siap mengabdi. Kemudian dalam kegiatan sinkronus, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga melalui interaksi langsung dengan fasilitator dan sesama peserta. Diskusi yang berlangsung secara real time membuat saya lebih aktif, berpikir kritis dan reflektif. Saya bisa menyampaikan pendapat, bertanya, dan berdialog tentang studi kasus yang relevan dengan tugas dan fungsi ASN. Dari sisi kognitif, saya belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai ASN dalam situasi nyata, termasuk menghadapi tantangan birokrasi dan pelayanan publik. Secara efektif, kegiatan sinkronus memberi saya rasa kebersamaan dan semangat kolaboratif. Saya merasa dihargai sebagai bagian dari komunitas pembelajar yang saling mendukung dan membangun. Interaksi ini memperkuat komitmen saya untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Demikian pengalaman pembelajaran saya selama mengikuti Latsar CPNS 2025. Semoga proses ini menjadi bekal berharga dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat yang tangguh dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita aplaus untuk Bu Agustin ya. Kita sematkan hand claps. Oke. Berikutnya kelompok 2, silakan perwakilan. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Perwakilan. Ketua kelompok 2 silakan. Diulangi dari awal, Pak Hafid. Lihat bahwa Halo, nama Ya. saya Nafiah. Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran materi nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Saat pertama kali mengikuti MOOC, saya cukup terkesan dengan alur pembelajarannya. Materinya disampaikan secara sistematis dan menarik, dimulai dari pengenalan nilai-nilai dasar seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian pada saat sesi sinkronus, saya merasa lebih terlibat secara emosional. Diskusi dengan fasilitator dan rekan-rekan peserta dari berbagai latar belakang membuat saya melihat bahwa setiap nilai dalam berakhlak punya tantangan tersendiri dalam penerapan nyata. Misalnya bagaimana menjaga sikap harmonis saat bekerja dalam tim yang penuh perbedaan, atau bagaimana bersikap adaptif menghadapi perubahan kebijakan yang cepat. Dari hal tersebut, saya semakin paham bahwa ASN berakhlak bukan sekedar identitas, akan tetapi juga merupakan cerminan integritas kita dalam melayani bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Kita aplaus untuk Ibu Hafidhah. Hafidhah apa Hafidhatun Nafi'ah? Hafidhah, Bu ya. Oke. Selanjutnya kelompok 3, silakan perwakilan. Kelompok 3. Oleh siapa ini kelompok 3? Oleh Ibu Isna Aufa. Nggih, Bapak izin nggih. Nah, silakan Bu Isna.
Sudah share sound? Ya, belum ya. Share, lalu nanti ada share sound kanan atas, diklik dulu, share sound, baru nanti di share filenya. Belum ada suaranya, Bu, ya. Share soundnya sudah belum tadi? Klik Tadi tuh share. sudah Bapak, tapi masukin password. Bentar saya coba share. Ya, share. Kemudian ada kanan atas ada share sound, diklik. Oh ya, oke. Tuh, ada muncul ini. Coba. Nah, coba di Ada. belum ada suaranya. Pakainya itu ya Apple ya? Ada suaranya. Tidak ada, belum ada Oh, suaranya. belum ada. Bentar, Pak. Ya ada suaranya Bapak. Oke, ada yang membantu yang lain silakan. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 3. Dari Nah, MOC sip. saya belajar Baru keluar. berkatuh. Oke. Perkenalkan, saya Isnalfa Nafisa, peserta Lasar CPNS Angkatan 52, kelompok 3. Alhamdulillah hari ini saya telah mengikuti pembelajaran Agenda 2. Hari pertama melalui MOC dan juga sesi sinkronus. Dari MOC saya belajar tentang nilai-nilai berakhlak yang menjadi core value ASN. Materi-materi ini disampaikan dengan contoh-contoh dan pendekatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang lebih gampang untuk dipahami. Jadi saya sadar nilai-nilai ini bukan hanya teori di atas kertas, tetapi memang benar-benar harus diterapkan dalam pekerjaan kita. Misalnya bagaimana bersikap akuntabel, berorientasi pelayanan, dan tetap adaptif menghadapi perubahan. Lalu di sesi sinkronus bersama Bapak Ahmad Subhan, suasananya memang sangat menyenangkan. Bapak Ahmad Subhan menjelaskan dengan sangat jelas dan interaktif sehingga sangat tidak terasa pertemuan kita, memberikan ruang ya untuk diskusi ringan dan juga mendengarkan beberapa pendapat dari teman-teman. Rasanya memang lebih hidup dibandingkan hanya membaca materi. Secara pribadi, pengalaman belajar hari ini membuat saya lebih termotivasi. Saya jadi ingin mencoba menerapkan nilai-nilai berakhlak mulai dari hal sederhana tentunya, dari disiplin waktu, bekerja dengan tulus, dan juga bekerja sama dengan rekan. Itu pengalaman belajar saya hari ini. Semoga bisa terus konsisten sampai akhir pelatihan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita aplaus untuk Ibu Isna. Terakhir kelompok 4, silakan. Ya, Pak. Bismillah. Ya, silakan. Pak Naufal Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Aziz, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 52. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran sinkronus mengenai nilai-nilai dasar ASN yang diampu oleh Bapak Ahmad Subhan. Sesi pembelajaran ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom. Namun, meskipun dilakukan secara virtual, penyampaian materi terasa sangat interaktif dan bermakna.
Bapak Ahmad Subhan membuka sesi dengan memaparkan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Mars Kementerian Agama. Beliau memaparkan penjelasan tentang nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam akronim berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Setiap nilai dijelaskan dengan konteks yang relevan terhadap tugas dan fungsi ASN di berbagai bidang. Diskusi yang terjadi selama proses pembelajaran memberikan saya banyak wawasan baru. Bapak Subhan juga selalu menekankan pentingnya konsistensi antara nilai dan perilaku, bahwa nilai-nilai dasar ASN bukan sekedar slogan, tetapi harus menjadi pedoman sikap dan keputusan kita sebagai pelayan masyarakat. Di akhir sesi, saya pribadi merasa semakin termotivasi untuk menjadi ASN yang tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga membawa nilai-nilai etika dan integritas dalam setiap tindakan. Sesi ini benar-benar memperkuat pemahaman saya tentang pentingnya karakter dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan dipercaya publik. Demikian refleksi saya tentang pembelajaran sinkronus bersama Bapak Ahmad Subhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 4 dan seluruh kelompok 1, 2, 3, 4. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu tadi dari perwakilan sudah menyampaikan ya, melalui rekaman suara pengalaman pembelajaran MOOC dan sinkronus. Tugas individu satu yang berupa merekam suara pengalaman pembelajaran secara MOOC dan sinkronus bukan didesain untuk sekedar apa? Sekedar memenuhi kurikulum, tetapi ada makna di balik itu, Bapak Ibu. Ada makna di balik proses pembelajaran yang Bapak Ibu ikuti, termasuk dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas perekaman suara. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana pendapat Bapak Ibu atau apa hikmah di balik aktivitas merekam suara? Aktivitas merekam suara itu pasti ada maknanya. Coba menurut Bapak Ibu apa? Makna atau pembelajaran di balik aktivitas merekam suara. Silakan. Ini melatih lebih percaya diri, Pak. Melatih lebih percaya diri. Ada lagi? Silakan. Ketika melakukan perekaman itu sambil mengingat lagi di memori kita tentang apa yang telah kita pelajari di hari tersebut, Bapak. Merecall ya, merecall wawasan pengetahuan yang sudah didapat pada saat pembelajaran MOOC dan sinkronus. Ada lagi? Melatih keterampilan public speaking, Bapak. Melatih keterampilan public speaking. Oke, yang lain? Yang lain? Melatih percaya diri, melatih public speaking, kemudian melatih untuk merecall wawasan pengetahuan yang sudah didapat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Bahwa kurikulum yang didesain oleh PLAN ya, itu diharapkan mengakomodasi semua gaya belajar peserta pelatihan. Ada berapa gaya belajar, Bapak Ibu? Yang guru ini mestinya tahu ya, yang guru ada berapa gaya belajar? 3. 3. Yang pertama Audio. Visual. Terus? Visual. Terus? Kinestetik. Kinestik. Ya.
auditory, visual, kinestetik. Auditory. Orang dengan gaya belajar auditori, dengan mendengarkan, cukup bagi dia mendapatkan wawasan. Jadi dengan cara mendengar itu sudah cukup. Dia memahami materi. Visual, gaya belajar visual. Dia dapat memahami materi itu dengan cara melihat. Melihat mind mapping, kemudian melihat gambar-gambar, peta, dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Kemudian kinestetik. Orang dengan gaya belajar kinestetik dapat memahami sebuah materi dengan cara ada aktivitas. Misal menyanyikan lagu sambil berdiri berputar. Itu kinestetik. Nah, harapannya Bapak Ibu, saya sampaikan tadi bahwa kurikulum yang didesain dalam pembelajaran di Lembaga Administrasi Negara ini harapannya dapat mengakomodasi semua gaya belajar para peserta pelatihan. Di antaranya, aktivitas merekam suara itu bagian dari strategi itu. Mengakomodasi. Ketika Bapak Ibu melakukan perekaman suara, itu kan ada aktivitas. Ada aktivitas. Kemudian, menuntut Bapak Ibu untuk merecall, memanggil kembali wawasan yang sudah didapat pada saat MOOC. Kalau misalnya lupa, memorinya hilang, misalnya ada tuntutan untuk melakukan aktivitas membuka modul, membuka bahan tayang, membuka video. Itu kinestetik. Jadi harapannya itu bukan hanya sekedar merekam, tetapi dapat mengakomodasi gaya belajar. Yang kedua, berlatih untuk public speaking. Betul sekali ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ASN Kemenak ini bisa jadi di tempat tinggal itu akan dijadikan sebagai misal tokoh masyarakat. Dengan berbagai latar belakang jabatan yang ada di Kemenak. Entah itu guru, penyuluh, penghulu, atau prakom, atau humas, atau analis. Masyarakat itu tahunya bahwa Bapak Ibu itu adalah orang Kementerian Agama yang memahami agama. Orang Kementerian Agama itu diyakini orang tahu tentang agama, memahami ajaran agama. Maka biasanya orang-orang Kemenak itu kalau di tempat tinggalnya itu ya diminta untuk mengisi kajian-kajian, mengisi kultum di bulan Ramadan, atau mengisi pembinaan-pembinaan rohani keagamaan di masing-masing agama. Masyarakat itu tahunya itu, Bapak Ibu. Oleh karena nanti kita akan dihadapkan, bisa jadi akan dihadapkan pada tantangan itu, pada kondisi itu, maka kita latih cara kita berbicara di depan publik. Cara menyampaikan gagasan, cara menyampaikan wawasan, kita latih. Secara verbal kita latih. Diksi atau artikulasi kita latih. Intonasi kita latih. Karena kita akan berbicara di depan publik, di depan audiens. Sehingga ketika kita memiliki keterampilan berbicara, audiens itu akan tertarik. Wawasan, ilmu yang kita sampaikan itu akan dapat masuk. Kita bicara secara sistematis. Tidak ngombro-ombro dalam bahasa Jawanya. Tidak kemana-mana. Bapak Ibu sering mendengar orang misalnya membicarakan satu tema di khutbah itu kemana-mana atau kultumnya jadi kemana-mana. Mungkin sering ya, atau di ceramah keagamaan itu Banyak, temanya Bapak. ini, ya, tapi kemana-mana gitu. Sehingga umpamanya waktu yang disediakan di 10 menit menjadi bisa lebih. Padahal perlu ingat Bapak Ibu, ada pepatah begini, orang yang dinasehati itu lebih cepat bosan dari orang yang menasehati. Ya. Orang kalau sudah pegang mic Bapak Ibu menasehati orang itu lupa diri biasanya. Gitu? Biasanya lupa diri. Sudah pegang mic, diberi kesempatan untuk ceramah, untuk menasihati, kadang dia lupa diri. Pah poh ya.
buat ngomong jadi kemana-mana. Biasanya seperti itu. Di Bijak Bestari mengatakan orang yang orang yang dinasehati itu lebih cepat bosan daripada orang yang menasehati. Nah, ini hikmahnya apa Bapak Ibu? Ketika kita bicara itu, perhatikan waktu. Jangan sampai audien itu bosan. Sehingga apa? Kalau bosan, nggak masuk itu ilmu, nggak masuk. Lupa. Maka cara kita berlatih ya dengan ini, diantaranya dengan merekam suara, berbicara secara sistematis, struktur, dan tahu waktu. Tahu waktu. Kapan saya harus berhenti berbicara. Kapan saya harus punya empati kepada audien. Kalau lihat audien jamaah kelihatannya duduknya sudah gelisah, oh berarti mereka sudah tidak siap lagi mendengarkan ceramah. Kok misalnya ada audien sudah teklak-tekluk gitu ngantuk, berarti kita sudah saatnya berhenti. Tidak asik ngomong. Ada cerita itu Bapak Ibu. Jadi ada riwayat. Ada sahabat itu ingin ngomong kepada sahabat Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kami ingin mendapatkan wawasan tiap hari, ceramah terus tiap hari. Ceramah teruslah. Sirami kami dengan pengetahuan keagamaan. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Saya mau, tetapi saya khawatir kalian bosan. Dan seperti inilah bahwa Nabi itu memberikan ceramah itu, memberikan sabda-sabdanya itu seminggu itu sekali, setiap hari Kamis. Riwayatnya begitu. Nah, kadang orang kalau semangat belajar itu kadang kan ingin dikasih wawasan terus ya. Itu kadang malah membuat orang itu bosan, Bapak. Pagi, ketika apel pagi, ada tausiah. Habis zuhur ada tausiah lagi. Nanti pulang dapat tausiah lagi. Itu kadang malah nggak masuk. Tapi kalau sekali misalnya dalam 1 minggu sekali 2 kali dengan tausiah wawasan keagamaan yang tidak kemana-mana tetapi fokus, itu malah kadang berdampak. Nah, kita berlatih dengan rekaman suara, berlatih berbicara secara sistematis, kemudian terukur, kemudian substantif, dan tahu waktu. Tahu waktu. Kapan saya harus selesai? Kapan saya harus menghentikan kajian? Nah, itu diantara kita berlatih ya Bapak Ibu melakukan tugas merekam. Nah, diantara juga melatih untuk kepercayaan diri. Ya. Melatih kepercayaan diri. Jadi melakukan perekaman suara yang tidak berarti. Gumuman yang tidak berarti contohnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan jadi mengulang gumaman dalam arti berulang-ulang, ae berulang-ulang. Nah, yang seperti itu kadang mengganggu audien. Nah, dengan belajar kita merekam suara, kita berlatih untuk tidak banyak gumaman yang tidak berarti. Jadi kita bicara tek, tek, tek. Bicara kalimat demi kalimat secara terstruktur, sistematis, substantif. Kita latih. Baik, kita aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, masuk ke sesi yang kedua, yaitu menampilkan video role model. Video role model dimulai dari kelompok 1A. Dipersilahkan langsung saja ya. Bisa koordinatornya langsung. Setelah 1A nanti 1B. Nah, 1A akan direview oleh kelompok 1B. Nanti setelah penayangan video, kelompok 1B memberikan hasil reviewnya, menyampaikan hasil review penayangan video kelompok 1A. Kelompok 1B akan direview oleh kelompok 2B. Kelompok 1B akan direview oleh kelompok 1A, 3A. Kelompok 2B direview oleh kelompok 3B. Kelompok 3A direview oleh kelompok 4A. Kelompok 3B direview kelompok 4
1B, kelompok 4A direview kelompok 1A, kelompok 4B direview kelompok 1B. Baik, kita mulai dari kelompok 1A, kemudian kelompok 1B, silakan mengamati video. Kelompok 1A. Siap? Coba dihidupkan yang akan menayangkan siapa mic-nya. Mic-nya dihidupkan. Saya Pak, seperti itu biar saya tidak bertanya-tanya ini sopo iki dari Matulung gitu ya. Jadi langsung yang akan menayangkan video langsung dibuka mic-nya dan menunjukkan diri. Kelompok 1A, siapa yang akan menayangkan video? Saya, Bapak. Baik, silakan Ibu Afri. Share sound sudah? Mari kita menancapkan jangkar kehidupan menuju masa depan yang lebih elegan. Bangsa ini memerlukan teladan, sosok yang memadukan ilmu, iman, dan integritas. Ulama yang lembut namun tegas, rendah hati namun berwibawa, sederhana namun syarat makna. Beliau adalah Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA, Menteri Agama Republik Indonesia, sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, yang dalam setiap langkahnya menyalakan cahaya nilai-nilai berakhlak. Profesor Dr. Nasaruddin Umar lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Juni tahun 1959. Ia menggeluti dunia keilmuan hingga menjadi guru besar tafsir di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tokoh yang dikenal moderat dan menyuarakan toleransi ini pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama tahun 2011 sampai tahun 2014. Kini beliau dipercaya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober tahun 2024. Selain itu, beliau masih aktif sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dan tokoh penting lain dengan kiprah luas di masyarakat. Profesor Dr. Nasaruddin Umar adalah teladan pelayanan umat. Sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, beliau tidak pernah lelah hadir untuk masyarakat. Dari mimbar masjid, ruang kuliah, hingga forum internasional, beliau menjadikan dakwah dan kebijakan sebagai bentuk pengabdian. Pelayanan baginya bukan sekedar tugas, melainkan ibadah, sebab setiap langkahnya ditujukan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Akuntabilitas beliau tampak nyata dalam setiap kata dan kebijakan. Saat berdakwah, beliau selalu merujuk pada Al-Quran dan Hadis, memastikan semua pesan berdasar ilmu. Sebagai Menteri Agama, ia transparan dalam mengelola program serta menjaga agar setiap kebijakan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Allah. Sikap akuntabel ini membangun kepercayaan sekaligus teladan bagi kita semua. Kompetensi Profesor Nasaruddin Umar tidak perlu diragukan lagi. Beliau adalah guru besar tafsir di UIN Syarif Hidayatullah, penulis puluhan karya ilmiah, dan tokoh yang kerap diundang dalam forum internasional. Kapasitas keilmuannya berpadu dengan pengalaman panjang di dunia dakwah dan pemerintahan. Inilah bukti bahwa seorang pemimpin harus terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan menggunakan kompetensi untuk kemajuan bangsa. Di tengah keragaman Indonesia, Profesor Nasaruddin adalah wajah harmoni yang menjadikan Masjid Istiqlal sebagai rumah persatuan, tempat semua golongan bisa datang dengan damai. Beliau aktif menjalin dialog lintas agama, menunjukkan bahwa perbedaan adalah kekuatan. Dengan sikap ramah, beliau mampu menjaga keseimbangan antara tegas dan santun, sehingga setiap orang merasa dihargai dalam kebersamaan.
Loyalitas Profesor Nasaruddin tampak jelas dalam pengabdiannya kepada bangsa dan agama. Beliau setia menjaga marwah Kementerian Agama, setia memakmurkan Masjid Istiqlal, dan setia pada prinsip Islam rahmatan lil alamin. Kesetiaan ini bukan kepada jabatan atau individu, melainkan kepada kebenaran, nilai luhur, dan kepentingan umat. Inilah teladan bahwa loyalitas sejati harus dilandasi keikhlasan. Profesor Nasaruddin Umar juga merupakan sosok yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Beliau memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menyampaikan dakwah. Kini, Masjid Istiqlal bukan hanya merupakan bangunan fisik, tetapi juga mampu hadir secara virtual di tengah-tengah masyarakat. Beliau sepenuhnya paham bahwa generasi muda memerlukan pendekatan yang baru tanpa meninggalkan prinsip. Kolaborasi merupakan kunci dari kepemimpinan Profesor Nasaruddin Umar. Untuk memperkuat eksistensi dari Kementerian Agama, beliau telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Beliau sepenuhnya sadar bahwa perubahan yang lebih baik itu akan terjadi ketika dilakukan secara bersama-sama. Semangat kolaboratif inilah yang membuat kiprah beliau berdampak luas bagi bangsa dan dunia. Baik, terima kasih kepada kelompok 1B. Silakan disampaikan hasil review pengamatannya. Waktu 2 menit ya, silakan. Kelompok 1B. Diwakili siapa? Koordinator 1B, silakan. Langsung ya Bapak Ibu ya, silakan, nggak perlu ditunjuk. Ya, izin Bapak, Ya, video yang ditampilkan kelompok 1A sudah cukup menarik, terutama dari sisi pemilihan tokoh publik yang inspiratif. Nyampaian pesan tentang nilai berakhlak juga sudah jelas dan sangat mudah dipahami. Secara umum, video yang ditampilkan kelompok 1A sudah bagus dan sangat informatif. Kalau ditambahkan sedikit sentuhan editing untuk penguatan visual, makin oke, Pak. Pasti akan lebih kuat dan penyampaian pesan core value ASN-nya. Sudah cukup. oke. Baik, terima kasih Pak Ahmad Salahuddin. Kita aplaus untuk kelompok 1A yang telah menampilkan video role modelnya dan kelompok 1B yang telah menyampaikan hasil pengamatan. Selanjutnya kelompok 1B akan direview oleh kelompok 2B. Mohon izin Pak, saya yang menanyakan 1B. Ya, silakan. Suara belum ada, belum keluar suara. Suara belum ada. Suaranya belum ada, Mas. Ya, suara belum masuk. Diulangi, tutup dulu. Mohon maaf ya Pak. Ya. Sebentar. Maksudnya.
Agama, menguatkan pelayanan publik yang berintegritas dan harmoni antar umat. Kiprah ini sejalan dengan semangat berakhlak, nilai dasar yang menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara. Profesor Nasaruddin Umar selalu mengedepankan kolaborasi baik dengan tokoh-tokoh agama maupun dengan organisasi keagamaan. Upaya kolaborasi ini demi menjaga kerukunan umat adalah teladan nilai harmonis. Profesor Nasaruddin Umar adalah sosok yang loyal terhadap amanah sebagai Menteri Agama. Dengan selalu menjunjung tinggi nilai Islam rahmatan lil alamin, beliau juga adaptif dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk dalam mendorong transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai akademisi, ulama dan pemimpin, beliau sangat kompeten di bidangnya, dan bagi saya Profesor Nasaruddin Umar merupakan tokoh yang harmonis karena aktif membangun dialog antar agama dan budaya. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA adalah sosok yang benar-benar mengutamakan pelayanan umat. Sebagai Menteri Agama Republik Indonesia saat ini, beliau mendorong layanan keagamaan yang lebih dekat dengan masyarakat dan memastikan kebijakan dijalankan secara transparan, menunjukkan akuntabilitas yang tinggi. Menurut saya, loyalitas beliau terhadap moderasi beragama dan cinta tanah air sangat menginspirasi. Secara keseluruhan, Profesor Nasaruddin Umar adalah tauladan nyata nilai berakhlak yang patut kita ikuti. Dari sosok beliau, kita belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang keteladanan. Beliau menunjukkan bahwa nilai berakhlak bisa diwujudkan melalui pelayanan, integritas, dan keberpihakan kepada umat. Semoga semangat beliau menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, melayani dengan tulus dan menjaga persatuan bangsa. Oke, sudah selesai? Kalau sudah, silakan ditutup. Kepada kelompok 2B, silakan menyampaikan hasil review atau pengamatannya. Monggo. Ditutup dulu. Izin saya. Mas Askar, video ditutup dulu. Stop share dulu. Stop share, Mas Askar. Ada koneksi sebentar, Pak. Nih, izin Pak, saya Gayatri dari 2B. Review terkait dengan video dari kelompok ini, karena sebelumnya juga yang ditampilkan juga Prof. Nasaruddin Umar, dan kebetulan kami di kelompok 2B juga akan menampilkan Prof. Nasaruddin Umar. Jadi menurut saya di kelompok ini sudah juga melengkapi dari yang kelompok sebelumnya terkait dengan role model Prof. Nasaruddin Umar ini. Terkait dengan editing, menurut saya sudah cukup, cuman mungkin lebih soft lagi dalam perpindahan-perpindahan antar video penggabungan itu. Terkait dengan pemilihan tokoh, mungkin teman-teman ini karena kita di lingkup Kementerian Agama, jadi kita sepakat ya Prof. Nasaruddin Umar ini sebagai role model kami sebagai seorang pemimpin yang memiliki core value berakhlak ada dalam beliau. Mungkin itu Pak. Jadi baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 1B dan yang telah menanyakan video, dan kelompok 2B yang telah menyampaikan hasil review. Selanjutnya kelompok 2A, silakan. Kelompok 2A.
Hadir Pak, saya yang Ya. akan share videonya Pak. Oke, yang akan direview oleh kelompok 3A. Silakan. Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI lahir di Gresik pada 28 Oktober 1969. Beliau menempuh pendidikan tinggi di bidang agama hingga meraih gelar doktor, membentuk fondasi keilmuan yang kuat dalam dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Karirnya di Kementerian Agama dimulai dari level dasar, kemudian berkembang menjadi Widya Iswara, hingga dipercaya menduduki berbagai jabatan penting. Hal ini menunjukkan konsistensi dan dedikasi beliau terhadap pengabdian di bidang pendidikan dan keagamaan. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Pengalaman tersebut memperkaya wawasannya dalam membina ASN dan memperkuat kompetensinya sebagai pemimpin yang profesional. Sejak Juni tahun 2022, beliau resmi menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Di bawah kepemimpinannya, BDK Semarang semakin dikenal sebagai lembaga yang berfokus pada peningkatan kualitas ASN, khususnya untuk guru dan tenaga pendidik di bawah Kementerian Agama. Beliau juga aktif mendorong program-program yang inovatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk kegiatan sosial dan pendidikan bagi kelompok disabilitas. Hal ini menunjukkan kepemimpinan yang humanis sekaligus visioner. Sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Agama, saya merasa beruntung mengenal Dr. Haji Muhammad Toha. Beliau menunjukkan bahwa seorang aparatur negara harus memiliki pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan juga lingkungan kerja internal. Hal ini menunjukkan bahwa seorang aparatur sipil negara harus memiliki sikap pelayanan yang baik dan juga memiliki integritas yang tinggi untuk bisa mengedepankan kepentingan masyarakat. Dari sikap akuntabel beliau, saya belajar pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab. Segala program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BDK Semarang sangat jelas pertanggungjawabannya, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan budaya kerja yang transparan. Sebagai CPNS, saya termotivasi untuk selalu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas. Nilai kompeten juga sangat menonjol dalam kepemimpinan beliau. Dorongan untuk terus belajar, menguasai teknologi, dan mengembangkan kemampuan diri menjadi pelajaran yang sangat penting bagi saya. Saya sadar bahwa seorang ASN tidak boleh berhenti belajar agar dapat terus mengikuti perkembangan zaman serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Dari Bapak Toha, saya dapat meneladani nilai-nilai harmonis, yakni beliau dapat menciptakan suasana kerja yang penuh dengan kebersamaan dan saling menghargai satu sama lain. Dukungan beliau terhadap program inklusif seperti Al-Quran Isyarat bagi teman tuli memberikan arti tersendiri bagi saya, bahwa setiap ASN harus mampu menghargai keberagaman dan berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Akhirnya, sikap loyal, adaptif, dan kolaboratif yang ditunjukkan beliau menjadi inspirasi saya untuk selalu setia pada visi dan misi instansi, siap beradaptasi dengan perubahan, serta bekerja sama dengan siapapun demi kebaikan bersama. Dari keteladanan beliau, saya semakin yakin bahwa nilai berakhlak bukan sekedar hanya teori, tetapi harus menjadi pedoman hidup ASN dalam berkarya dan mengabdi untuk negara. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kepada kelompok 3A. Kelompok 3A. Baik, Ya, selamat pagi Bapak. ya selamat pagi. Baik, saya mohon izin review untuk pembuatan video role model yang dilakukan oleh tim 2A dengan tokoh representatif Muhammad Toha. Untuk poin yang pertama terkait tokoh, menurut saya sudah cukup representatif, yang mana beliau, Bapak Muhammad Toha ini sudah mencerminkan nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Kemudian untuk poin kedua terkait visualisasi, yang mana untuk pemilihan footage-nya sudah cukup baik menurut saya, dan kualitasnya juga sudah cukup HD begitu. Kemudian untuk poin ketiga terkait tone voice over dari masing-masing tim, menurut saya ada beberapa noise, jadi ini agak sedikit mengganggu, tapi overall sudah cukup baik. Kemudian yang keempat, saya sempat melihat ada watermark ya sepertinya, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu nanti untuk catatannya bisa dihilangkan bagian watermark KineMaster-nya. Dan untuk kelima adalah bagian durasi sudah cukup baik, tidak lebih dari 5 menit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2A yang telah menampilkan video dan kelompok 3A yang telah menyampaikan hasil review. Selanjutnya kepada kelompok 2B dipersilakan dan kelompok 3B mengamati. Kelompok 2B siapa? Saya Bapak, mohon Ya. izin untuk share screen. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama. Profesor Nasaruddin Umar menekankan pelayanan umat yang inklusif tanpa membedakan agama, suku, dan budaya. Beliau ingin Kementerian Agama hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar birokrasi. Yang dikeluarkan selalu dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif, mencerminkan komitmen beliau terhadap tata kelola yang jujur dan terbuka. Sebagai seorang akademisi dan ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar secara konsisten menunjukkan kompetensinya melalui karya-karya ilmiah yang mendalam, pemikiran moderasi beragama yang inklusif, serta kemampuan luar biasa dalam mengelola keragaman di Indonesia, memperkuat harmoni sosial, serta keagamaan. Beliau dikenal sebagai tokoh pemersatu yang aktif mendorong kerukunan umat beragama. Moderasi beragama yang beliau gaungkan adalah wujud nyata dari nilai harmoni. Sebagai seorang pemimpin, Profesor Nasaruddin menunjukkan loyalitasnya kepada bangsa dan negara dengan menjaga Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi kehidupan berbangsa yang damai dan berkeadilan dengan wujud toleransi antar umat beragama serta persatuan Selamat Indonesia. pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebagai seorang ulama Salam. dan pemimpin, beliau tidak Om hanya berbicara, Swastiastu, tetapi Namo Buddhaya, juga memberi salam teladan kebajikan. nyata dalam keseharian. Profesor Nasaruddin Umar, beliau mampu mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam merespon isu-isu kontemporer seperti radikalisme, intoleransi hingga digitalisasi pelayanan umat di Kementerian Agama. Dalam banyak kesempatan, beliau selalu melibatkan tokoh lintas agama, akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama demi menjaga persatuan bangsa. Kepemimpinan Profesor Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama adalah perwujudan dari kepemimpinan yang berakhlak, berilmu, dan berwawasan kebangsaan. Dengan mengedepankan kejujuran, toleransi, dan persaudaraan, beliau menjadi penuntun yang membawa kedamaian, kesejahteraan, serta memperkuat pondasi kehidupan bangsa yang rukun dan harmonis.
Cukup? Tiba-tiba terputus ya? Sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih. Silakan kepada kelompok 3B untuk menyampaikan ulasannya. Mohon izin saya, Bapak. Oke, yang pertama, tadi setelah saya lihat videonya, untuk substansi materinya sudah sangat bagus karena tadi kita sudah mendengarkan dan melihat pemaparan yang sama mengenai Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kemudian juga ditambah dengan memberikan contoh yang jelas sehingga ini menambah lagi kualitas materi yang diberikan. Kemudian untuk footage yang ditampilkan, potongan-potongan video ataupun foto juga sudah sangat bagus dengan sentuhan editing yang baik. Akan tetapi beberapa tadi saya lihat ada yang screen record YouTube, jadi mungkin itu agak mengganggu begitu ya, sehingga mungkin bisa diganti dengan video yang murni, atau memang itu tema atau keputusan yang diambil secara sengaja oleh kelompok 2B. Kemudian selanjutnya untuk sound effect-nya di awal saya rasakan harmoni bagus, kemudian tetapi di pertengahan saya mendengar ada yang tabrakan. Jadi ada video beliau Kiai Haji Nasaruddin Umar yang suaranya terlalu keras, kemudian tertabrak dengan suara pengisi dari anggota kelompok 2B. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 2B yang telah menayangkan video dan kelompok 3B. Ada ininya nggak tadi? Ada kurang tampil ya video naratornya ya, masing peserta ya, nggak ada gambarnya ya tadi ya. Halo? Iya. Nama video pesertanya kurang tampil tadi ya. Kurang tampak ya. Ya, Bapak, mohon maaf. Ini siapa Kami ya, ini siapa yang ngomong, ini siapa yang ngomong tadi tidak tampil ya. Iya, Pak. Kami salah paham, pikirannya hanya Oke, cukup nggak dengan apa-apa. suara. Mohon maaf, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 3A, silakan menampilkan videonya. Kemudian akan direview oleh kelompok 4A. Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya, kota pendidikan, dan kota perjuangan. Di balik identitas itu ada sosok pemimpin yang menjadi teladan, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pemimpin sejati adalah pelayan bagi rakyatnya. Sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau dikenal sangat dekat dengan rakyat. Inilah wujud berorientasi dari pelayanan. Hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi, dan mencari solusi yang nyata. Sultan bukan hanya pemimpin di balik meja, tetapi hadir langsung dalam pertemuan warga, menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan bagi rakyatnya. Keteladanan Sultan juga tampak dalam sifat akuntabel. Beliau menjaga kepercayaan masyarakat dengan transparansi dan tanggung jawab, terutama dalam mengelola
keistimewaan Yogyakarta. Keputusan-keputusannya tidak hanya berbasis tradisi, tetapi juga pertimbangan yang rasional dan terbuka. Di sisi lain, beliau menunjukkan kompetensi sebagai pemimpin modern. Sultan mampu menjembatani nilai budaya dengan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Dengan wawasan yang luas, beliau membuktikan bahwa kompetensi seorang pemimpin lahir dari kesediaan untuk terus belajar. Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga menjadi simbol harmonis. Beliau berhasil menjaga kerukunan masyarakat DIY yang terdiri dari beragam suku, agama, dan latar belakang. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Sultan Hamengkubuwono menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memecah. Dalam hal loyalitas, Sultan tidak hanya setia pada tradisi dan budaya Jawa, tetapi juga pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmennya menjaga keistimewaan Yogyakarta tetap berada dalam bingkai NKRI adalah bukti nyata loyalitas seorang pemimpin. Sultan juga dikenal sebagai pemimpin yang adaptif. Beliau tidak menolak perubahan, tetapi justru merangkul modernisasi di era digital. Sultan mendorong pendidikan berbasis teknologi dan inovasi sembari tetap menjaga nilai-nilai budaya. Selain itu, beliau menghidupkan semangat kolaboratif. Banyak kebijakan dan program DIY lahir dari kerjasama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga komunitas lokal. Sultan percaya bahwa sebuah pembangunan tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor. Sultan Hamengkubuwono X adalah teladan yang nyata bagi ASN. Nilai-nilai berakhlak yang beliau contohkan mengajarkan kita bahwa tugas seorang aparatur bukan hanya menjalankan aturan, tetapi juga melayani dengan hati, menjaga kepercayaan, mengasah kompetensi, menjaga kerukunan, setia pada bangsa, adaptif terhadap zaman, dan membangun kolaborasi. Mari kita jadikan keteladanan beliau sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang profesional, humanis, dan berkarakter bela negara. Bersama kita lanjutkan estafet perjuangan dari Yogyakarta untuk Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok berapa? 4A ya. 4A untuk memberikan ulasan. Silakan. Mbak A, silakan. Bapak nuwun sewu. Ya, silakan. Untuk mereview video yang tadi sudah sangat bagus, namun nuwun sewu tadi videonya mungkin kurang lancar gitu ya, kayak macet-macet gitu ya. Dan juga narator videonya teman-teman belum ditampilkan, tapi untuk keseluruhan sudah sangat bagus dan baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita applause untuk kelompok 3A dan 4A. Selanjutnya kelompok 3B. Dipersilakan. Saya, Pak. Ya. Ki Hajar Dewantara lahir di Ki Hajar
Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pada tahun 1922, beliau mendirikan perguruan taman siswa yang membuka akses pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan status sosial. Beliau juga melahirkan semboyan pendidikan yang masih digunakan hingga kini, Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Atas jasa dan pengabdiannya, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dan tanggal lahirnya kini kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang akuntabel. Beliau konsisten memperjuangkan pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas. Meskipun menghadapi tekanan dari penjajah, setiap langkah perjuangannya selalu didasari niat yang tulus untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Nilai berorientasi pada pelayanan yang kini menjadi salah satu core values ASN berakhlak sudah beliau contohkan sebelum istilah ini lahir. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa sebagai bentuk pelayanan terhadap umat. Di samping itu, beliau juga membuka akses pendidikan untuk seluruh rakyat yang kala itu sangat dibutuhkan. Beliau juga menggagas konsep Among yang dalam pendidikan menggambarkan pelayanan yang ramah serta sepenuh hati. Nilai berakhlak selanjutnya adalah kompeten. Ki Hajar Dewantara merupakan pemikir besar yang melahirkan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yakni Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Nilai selanjutnya adalah harmonis. Beliau memadukan budaya lokal dan pendidikan modern. Beliau menyadari bahwa pendidikan harus berakar pada jati diri bangsa, namun tetap terbuka pada kemajuan zaman. Perpaduan inilah menjadikan pendidikan Indonesia tidak kehilangan identitas, sekaligus mampu berkembang setara dengan bangsa lain. Nilai selanjutnya yakni loyal. Loyalitas Ki Hajar Dewantara setia kepada bangsa Indonesia, bahkan ketika harus diasingkan oleh Belanda. Selanjutnya yakni adaptif. Ki Hajar Dewantara mampu menyesuaikan sistem pendidikan Barat dengan budaya Indonesia agar lebih sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kolaboratif. Berakhlak kolaboratif dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diwujudkan dengan menghargai keberagaman, mengutamakan musyawarah, serta membangun sinergi antara guru dan murid, orang tua dan masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, pendidikan akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Ki Hajar Dewantara adalah figur yang sangat patut dijadikan role model ASN dalam pengabdiannya kepada umat. Keteladanan Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita arti berakhlak yang sesungguhnya, berorientasi pada pelayanan dengan membuka akses pendidikan untuk seluruh rakyat, akuntabel dalam setiap perjuangan, kompeten melalui gagasan dan karya-karya pendidikan, harmonis dalam menghargai budaya bangsa, loyal pada tanah air, adaptif terhadap tantangan zaman, dan kolaboratif dalam membangun gerakan bersama. Semoga semangat beliau menjadi inspirasi kita untuk mengamalkan nilai berakhlak dalam pengabdian sebagai ASN demi Indonesia yang maju dan bermartabat. Baik, selanjutnya kepada kelompok 4 apa? Kelompok 4B ya, dipersilakan. Saya, Pak. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan review yang kami lakukan dari kelompok 4B, secara keseluruhan video sudah sangat baik dan memuat kami terkesan. Pemilihan tokoh yang sangat luar biasa, Bapak Ki Hajar Dewantara. Keseluruhan isinya memberikan gambaran nyata tentang sikap teladan beliau, terutama dalam mengulas terkait nilai-nilai berakhlak yang direpresentasikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Secara konsep, alur video juga sudah sangat jelas dan runtut, sehingga sangat mudah untuk dipahami. Pemilihan footage yang dikutip juga sangat menarik, sangat mendukung visual yang ditampilkan. Begitu juga dengan narasinya, memuat poin-poin yang sederhana namun sangat bermakna dan telah dilafalkan dengan intonasi yang jelas dan mudah dipahami dan sangat mendukung, terutama dalam pemilihan background yang tepat.
Namun dari segi teknis tadi rekan-rekan menampilkan tulisan terkait narasinya, tapi pada footage aslinya juga sudah terdapat tulisannya sehingga terdapat double tulisan. Mungkin hal ini bisa menjadi perbaikan untuk kedepannya agar untuk menambah estetika dari videonya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas ulasannya. Kita upload untuk kelompok 4 ya, untuk kelompok berapa ini? 3B ya, betul. Selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan untuk kelompok 4A ini. 4A menampilkan video 1A menyimak. Kita upload dulu Bapak Ibu. Untuk kelompok 3B. Baik, kelompok 4A silakan. Kelompok 1A menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CPNS Kementerian Agama, kelompok 4A periode 9 angkatan 52 menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kami telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam pengabdiannya untuk bangsa ini. Beliau adalah Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Muljono, MSc, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 sampai 2024. Pak Basuki lahir di Surakarta pada 5 November 1954. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan magister dan doktor di Colorado State University Amerika Serikat. Selama lebih dari 10 tahun menjabat sebagai Menteri PUPR, beliau memimpin pembangunan strategis nasional seperti jalan tol, bendungan, jembatan, irigasi, hingga perumahan rakyat. Beliau dikenal sebagai sosok yang sederhana, pekerja keras, dan dekat dengan masyarakat. Dedikasinya menjadikan beliau teladan bagi generasi muda Indonesia. Menurut saya, Pak Basuki adalah sosok yang sangat kompeten. Keahliannya di bidang pembangunan infrastruktur membuat Indonesia semakin maju. Saya mengagumi sikap beliau yang mencerminkan nilai berorientasi pelayanan. Seringkali kita ketahui bahwa Pak Basuki turun langsung ke lapangan untuk mengecek proyek-proyek yang tengah dijalankan. Itu adalah salah satu bukti bahwa kepentingan rakyat selalu beliau utamakan. Bagi saya, Pak Basuki ialah sosok yang harmonis karena beliau ramah kepada semua orang, bahkan sering mencairkan suasana dengan musik dan candaan kepada para pekerja. Saya melihat beliau sangat akuntabel karena beliau menjaga integritas dan bertanggung jawab terhadap setiap kebijakan dan proses pembangunan. Saya menilai beliau loyal. Dedikasinya terhadap negeri tidak diragukan lagi. Pak Bas bekerja tanpa kenal lelah demi kemajuan negeri. Menurut saya, Pak Basuki adalah figur yang adaptif dan kolaboratif. Beliau mampu menyesuaikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dari sosok Bapak Basuki Hadi Mulyono atau yang sering kita sapa dengan Pak Bas, kita belajar bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya slogan, melainkan pedoman nyata dalam bekerja dan melayani masyarakat. Mari kita bersama-sama mengaktualisasikan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1A, silakan menyampaikan ulasannya. Baik, izin Bapak. Ya, silakan. Izin menyampaikan ulasan dari video yang telah ditampilkan tadi. Jadi video yang ditampilkan tadi sebagai role model ini sudah disampaikan secara apik dengan penyajian yang runtut dan mudah dipahami. Nah, deskripsi mengenai makna dalam video juga berhasil tersampaikan dengan baik sehingga pesan utamanya itu jelas bagi penonton. Nah, dari sisi visual, audio, maupun narasi sudah terbangun dengan baik dan juga mendukung penyampaian materi. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan ya. Terutama yang pertama yaitu minimnya
transisi antar video sehingga bisa lebih diperhalus lagi, bisa lebih ditambahi lagi supaya lebih smooth videonya. Terus juga ada satu scene yang terlalu lama dalam video tersebut. Terus juga ada alangkah lebih baiknya jika dalam sebuah video itu ada pembukaan, isi dan juga penutup. Nah, pembukaannya itu alangkah lebih baiknya jika dibuat lebih menarik lagi. Terus juga peletakan tiap peserta yang tampil tadi menurut saya mungkin terlalu besar sehingga ada peserta yang mungkin waktu perekaman video itu terpotong tangannya. Jadi itu mungkin bisa lebih diperbaiki lagi, dan juga hanya ada satu background tadi ketika masing-masing peserta menyampaikan ulasannya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1A yang telah memberikan ulasan. Kita aplaus untuk kelompok 4A dan 1A. Selanjutnya kelompok 4B, silakan. Oke, saya Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa SBY adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tenang, bijaksana, serta penuh kasih dalam memimpin bangsa menuju arah yang lebih baik. Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1949. Sejak lahir, ia bersemangat menuntut ilmu di Akademi Militer Magelang. Ketekunannya membawanya meraih predikat terbaik dan penghargaan luar biasa. Tidak berhenti di sana, SBY melanjutkan pendidikan militernya ke Amerika Serikat. Pengalaman internasional ini memperkaya wawasannya, menjadikannya seorang perwira yang cerdas, disiplin, serta memiliki pandangan luas terhadap dunia. Perjalanan karirnya berlanjut di pemerintahan. Ia dipercaya menjabat menteri sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004. Rakyat kembali memberikan kepercayaan untuk memimpin hingga periode kedua tahun 2014. Selain dikenal sebagai pemimpin, SBY juga teladan keluarga. Bersama almarhumah Ani Yudhoyono, ia membangun rumah tangga penuh cinta dan keharmonisan. Kisah hidupnya memberikan contoh bagaimana kepemimpinan berpadu dengan kasih sayang. Dari perjalanan hidupnya, SBY menunjukkan nilai berakhlak yang bisa kita teladani. Sebagai pemimpin, ia selalu mengutamakan rakyat, menjaga kejujuran, serta membuktikan kompetensi dan keteladanan dalam berbagai bidang kehidupan. Susilo Bambang Yudhoyono berorientasi pada pelayanan, program bantuan langsung tunai, pembangunan pendidikan, serta berbagai kebijakan sosial menjadi bukti nyata. Semua ini ia lakukan agar rakyat Indonesia menyatakan manfaat dari kepemimpinan yang peduli. Akuntabilitas juga menjadi bagian dari dirinya. SBY selalu berhati-hati dan transparan dalam mengambil keputusan. Dia terbuka terhadap kritik serta menyampaikan laporan kinerja pemerintah dengan jelas sebagai wujud tanggung jawab seorang pemimpin. Kompetensinya tampak dalam karir panjangnya, dari jenderal yang ahli strategi hingga presiden yang mahir berdiplomasi. Kemampuannya mengelola negara dan menjaga hubungan internasional membuat Indonesia semakin dihargai di kancah dunia. Sikap harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif juga selalu ia tunjukkan. Ia harmonis bersama keluarga, loyal pada bangsa, adaptif menghadapi krisis, serta kolaboratif dalam membangun persatuan. Semua ini menjadikannya teladan berakhlak. Dalam menjalankan tugas, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan integritas dan akuntabilitas tinggi, serta menjunjung tinggi etika pelayanan publik.
Kepemimpinan beliau dikenal komunikatif dan inklusif, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dan kolaboratif di lingkungan pemerintahan. Susilo Bambang Yudhoyono adalah pribadi yang visioner, disiplin, dan kompeten. Ia tidak hanya tekun dalam ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dalam karirnya, sehingga mampu membawanya sebagai teladan yang baik dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, kita sebagai ASN, mari kita tingkatkan integritas dan juga pelayanan kepada masyarakat, serta mengabdi kepada negara seperti yang sudah dicontohkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kepemimpinan SBY mencerminkan integritas, ia sabar dalam menghadapi segala tantangan, mampu menjaga persatuan bangsa, serta menunjukkan kejujuran sebagai dasar dalam setiap langkah pengabdiannya. Berakhlak bukan hanya sekedar nilai, melainkan praktik nyata yang telah ditunjukkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono melalui kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, loyalitas, integritas, serta sikap harmonis dan diplomatis. Di masa tuanya, Susilo Bambang Yudhoyono tetap tampil sebagai sosok negarawan yang memberikan keteladanan. SBY mengajarkan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak berhenti bersama berakhirnya jabatan, tetapi terus hidup melalui pikiran, karya, dan teladan pribadi. Oke, terima kasih. Berikutnya kepada kelompok 1B silakan menyampaikan ulasannya. Satu B, silakan. Koordinator 1B. Oke, izin Bapak. Nah. Pemilihan tokoh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono sangat tepat. Beliau dikenal sebagai figur yang berintegritas dan komunikatif. Penyampaian dalam video juga cukup runtut sehingga nilai core value ASN dapat tersampaikan dengan baik. Namun tadi menurut saya di bagian soundnya Pak, dari narator masing-masing itu besar kecilnya belum sama. Ya. Jadi kalau mendengar agak itu gimana gitu. Ya, baik. Cuma kesimpulannya masih sudah bagus semua. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 4B yang telah menayangkan video dan kelompok 1B yang telah memberikan ulasan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, apa hikmah di dalam Bapak Ibu membuat ya video tadi, video role model? Silakan salah satu peserta. Silakan Bapak Ibu. Saya Bapak. Ya, silakan Bu Agustin. Baik, dari hikmah kita membuat video dengan tim kita, itu kan dalam satu kelompok itu kan dibagi menjadi 2 kelompok ya Bapak, dengan masing-masing tokoh yang ditampilkan. Nah, di dalam satu kelompok itu kita membentuk kerjasama yang solid. Bagaimana kita memberikan ide, terus memberikan naskah redaksi yang dalam penyampaiannya itu, selain itu juga dapat mengenal tokoh yang ada di sekitar kita, misalnya Profesor Nazaruddin Umar tersebut. Baik. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Mengapa Bapak Ibu diminta untuk menggali ya role model dari tokoh yang menurut Bapak Ibu layak atau mereka telah menerapkan nilai-nilai yang dapat kita tiru, nilai-nilai yang selaras dengan core value ASN. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Beliau-beliau ini adalah tokoh ya, putra bangsa yang telah mendedikasikan umur, waktu, energi, segalanya untuk membangun negeri ini. Menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Seorang pemimpin itu akan tersita waktunya untuk memikirkan, mengurusi orang atau pihak yang dipimpinnya. Di keluarga misalnya Bapak Ibu, sebagai pemimpin keluarga, akan tersita waktu, energi, dan semuanya untuk memikirkan keluarga. Kadang waktu istirahat berkurang, kemudian waktu istirahat, waktu untuk kesehatan kita juga kadang ya kita arahkan semuanya untuk memikirkan untuk keluarga. Kemudian yang lebih luas, ketua RT umpamanya ya, ketua RT itu juga memikirkan warganya. Tiba-tiba malam-malam umpamanya saatnya harus istirahat, ada WA.
dari warga yang tadinya harus tidur dengan tenang, ternyata WA itu isinya curhatan atau masalah, maka tidur ketika kepala ketua RT tidur itu memikirkan masalah, tidurnya tidak jadi nyenyak. Itu baru ketua RT. Belum nanti semakin tinggi lagi ketua Duko, Pak Duko, nanti lurah, nanti camat, kemudian bupati, gubernur, apalagi presiden yang ngurusi negara. Waktu untuk istirahat mereka itu akan banyak tersita, akan banyak kurang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, mari kita ajarkan kepada anak didik, pada warga untuk menghargai kerja pemimpin. Menghargai kerja pemimpin. Setiap orang itu pasti punya kekurangan. Pasti tidak sempurna. Tidak ada orang yang sempurna kecuali Nabi dan Rasul. Yang namanya manusia selain Nabi Rasul itu pasti ada kekurangan. Tidak akan ada habisnya orang itu mencari kekurangan, kesalahan. Tidak akan ada habisnya. Setelah ketemu kekurangan ini, kalau digali lagi pasti ada. Tapi orang tidak akan pernah menemukan kebaikan, kelebihan seorang pemimpin jika yang selalu dicari adalah kekurangan. Maka mari kita ajarkan, kita tanamkan pada diri kita untuk menghargai seorang pemimpin. Mulai dari tingkat yang paling bawah. Kalau kita tidak mampu memberikan masukan yang konstruktif, yang positif kepada pemimpin, setidaknya kita tidak mengganggu mereka. Tidak, dalam bahasa Jawanya itu tidak ngerusuhi. Tidak ngerusuhi. Bahwa pemimpin itu nanti pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Tuhan. Di dunia dia harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian nanti di kehidupan nanti dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Berat apa tidak Bapak Ibu? Berat, menjadi pemimpin itu berat. Menjadi pemimpin itu berat. Maka kita bantu pemimpin. Melalui apa? Melalui doa. Sebagaimana dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu mengatakan begini. Seandainya saya punya satu doa yang mustajab, maka saya akan gunakan untuk mendoakan pemimpin. Jika doa kita baik untuk pemimpin dan diijabah oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Kuasa, maka kebaikan pemimpin itu akan dirasakan oleh warganya, oleh umatnya, oleh masyarakat. Jadi setidaknya kita bantu dengan doa. Maka biasanya kan begini, ulama mengajarkan ketika masa pemilu itu begini. Di dalam Islam itu ada doa begini yang diajarkan oleh ulama. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Wahai Allah, wahai akan kepada kami sebab dosa-dosa kami seorang pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak mencintai kami. Itu pada saat ya misalnya pas masa pemilu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sajikan tadi kebanyakan adalah para pemimpin. Para pemimpin. Nah, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang telah mendedikasikan usia dan waktu, materi, tenaga, bahkan kesehatan untuk negara, untuk negeri ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebetulnya ada banyak ya role model yang levelnya itu level seperti kita. Seperti misalnya polisi Pak Purnomo. Bapak Ibu pernah dengar Pak Purnomo? Polisi baik itu yang merawat orang-orang yang dimarginalkan. Pak Purnomo itu merawat orang-orang yang dimarginalkan, yaitu ODGJ. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Pak Purnomo. Kalau dari sisi penghasilan itu tidak lebih tinggi dari Bapak mungkin, dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan golongan 3. Lalu Pak Purnomo itu mungkin di bawah golongan 3. Tapi beliau mendedikasikan usia, tenaga, materi untuk merawat orang-orang yang dimarginalkan. Ya, menurut saya beliau itu bisa jadi role model bagi kita.
Bisa jadi role model. Dan masih banyak ASN yang selevel dengan kita yang bisa kita jadikan role model. Jadi tidak hanya sosok pemimpin tadi yang Bapak Ibu tampilkan, juga kita bisa mencari sosok-sosok yang selevel dengan kita jadikan sebagai role model. Mereka ASN yang mampu menerapkan core value, kita jadikan role model. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, oh ya Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan informasi, semoga Bapak Ibu cermati internalisasi. Jadi ketika ada materi dari Kepala Biro SDM, ada peserta yang tidak menyalakan kamera, dipanggil tidak merespon. Ini yang mengisi Kepala Biro SDM, Kementerian Agama Jakarta yang kemarin memberikan sambutan pada saat penyerahan SK dari salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Pesertanya. Jadi memanggil nama salah satu pesertanya tidak respon. Ternyata apa? Peserta itu sedang melaksanakan tugas. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebetulnya ketika sudah mendapatkan surat tugas, telah bebas tugas dan hanya fokus pada latsar. Bapak Ibu bisa sampaikan ketika mengikuti Zoom sinkronus, lepaskan semua tugas kantor. Ini perintah dari surat tugas yang diberikan dan bahkan dari Kepala Biro SDM. Lepaskan semua tugas dari kantor. Karena sampaikan kepada atasan Bapak Ibu bahwa Balikdiklat mendapatkan masukan dari Kepala Biro SDM agar peserta fokus pada latsar. Terutama pada saat sinkronus. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena ada kejadian ini, Kepala Biro SDM menelpon ke pimpinan. Saya harap tidak terjadi di angkatan 52. Ketika ada pemateri dari pejabat, kemudian ada peserta yang tidak fokus di kamera, sambil ngomong sana kemari, itu nanti Bapak Ibu akan mendapat teguran, ada catatan. Dan catatannya bukan di Balikdiklat, tetapi di pusat. Apalagi yang isi Kepala Biro SDM itu. Kepala Biro SDM itu yang menandatangani, yang mengusulkan SK CPNS. Ya. Mohon ini diperhatikan. Bapak Ibu ketika sudah sinkronus, fokuslah di sini. Di layar. Lepaskan semua tugas kantor, sampaikan kepada pimpinan, Bapak maaf saya ini harus fokus di sini karena ada himbauan dari pusat, bahkan dari Balikdiklat untuk kami fokus di latsar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemarin juga saya sampaikan, kalau di Badan Diklat Hukum, ya kepalanya itu ikut memantau begini. Ada satu peserta yang tidak menghidupkan kamera, langsung dikeluarkan dari ruang fisik. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Kita istirahat dulu, nanti kita masuk lagi jam 1. Kita akhiri, ya kita cukupkan sekian untuk sesi pertama. Silakan Bapak Ibu bisa beristirahat. Nanti kita masuk lagi jam 1. Terima kasih Pak Subhan. Untuk hari ini kita istirahat dulu dan Bapak Ibu mohon dicermati apa yang tadi yang sudah disampaikan Pak Subhan. Jadi kenapa ketika sinkronus kami juga para panitia mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu on cam. Misalnya Bapak Ibu ke belakang dan lain sebagainya izin. Salah satunya itu Bapak Ibu. Tadi yang sudah disampaikan Pak Subhan. Itu mungkin bukan hanya ketika kita mengikuti pemateri dari Pak Kabiro saja, kami juga berharap semua Widya Iswara, Bapak Ibu juga mengikuti dengan baik karena ini adalah momen satu kali seumur hidup untuk panjenengan semua mengikuti latsar ini dan momen ini tidak mungkin akan terulang kembali kecuali jika Bapak Ibu mengundurkan diri kemudian suatu saat nanti Bapak Ibu akan mendaftar kembali setelah diizinkan mendaftar kembali mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan mengikuti latsar lagi. Tetapi kalau kali ini nikmati 21 hari ini secara sinkronus dan mohon untuk selalu on cam, tepat waktu dan lain sebagainya. Kemarin kan kita sudah bikin komitmen kelas, ya. Bisa dibaca ulang, bisa disepakati kembali bersama. Mudah-mudahan
semuanya berjalan dengan baik, dan harapan kami dan seluruh Widyaswara hanya satu, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghilangkan huruf C Bapak Ibu semua. Itu saja. Amin. Lulus dengan baik tanpa catatan apapun. Itu nggih. Dan diklat ini gratis Pak Subhan nggih. Iya, diklat ini gratis. Jadi kami Betul, tidak betul. mengharapkan apa-apa. Ya. Nggih. Diklat ini gratis walaupun dengan efisiensi. Iya. Walaupun dengan efisiensi. Alhamdulillah, monggo dinikmati, dijalani 21 hari ini panjenengan selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran sinkronus. Gitu nggih. Nanti bisa diingatkan Mbak Malahayati sebagai ketua teman-temannya untuk selalu on cam begitu ya. Nanti kalau ada yang nggak on cam dicatat sama Mbak Malahayati. Mbak Ketua mana? Iya, Bu. Iya kan? Nggih, iya, diingetin temennya nggih. Kita satu lulus, mudah-mudahan semua lulus begitu. Jadi kita ini satu keluarga, satu tim, satu kelas, satu lulus, semuanya lulus begitu nggih. Jadi tidak ada aku lebih dari kalian begitu, nggak ada. Nggih. Ya, saya kira itu. Selamat beristirahat. Nanti ketemu kembali jam 1. Ada info tambahan Mas Yilman? Betul nggih? Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Subhan. Selamat istirahat. Isoma kembali ke kelas lagi jam 1. Terima kasih. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.